reality, spirituality, dan manusia modern. Jadi sepanjang buku ini itu Hawking mau membongkar anatomi antara sains dan spiritualitas gitu ya. Dia bongkar, dia melakukan analisis sehingga kemudian tuh kita bisa kita bisa memahami bahwa sebenarnya ini dua hal yang berbeda, domain yang berbeda, tetapi itu secara simultan kita kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Jadi dalam mengelola kehidupan itu kombinasinya itu adalah diri. Kalau diri itu harus menggunakan paradigma spiritual. Tapi kalau untuk mengelola orang itu harus pakai reason, pakai logika, pakai akal. Jadi nggak bisa hanya nggak bisa diversuskan ini. Seperti itu. Nggak bisa diversuskan antara diri dengan orang. Semacam itu. Ciri khas dari kombinasi ini, jadi pengalaman hidup kita itu dikelola secara spiritual, sementara pengetahuan itu dikelola dengan reason. Semacam itu. Jadi ciri khas dari kombinasi ini terlihat sebagai welas asih yang mempertimbangkan kenaifan umat manusia, keterbatasan, dan tumit Achilles dari ketidaktahuan buta, bahkan sifat pikirannya sendiri. Kesadaran umat manusia secara keseluruhan hanya melewati level 200 pada akhir 80-an. Kesulitan utama kehidupan manusia adalah dan telah bahwa subpopulasi dari tingkat kesadaran yang berbeda disatukan sehingga konflik tidak dapat dihindari. Maksudnya itu subpopulasi, jadi kesadaran kesadaran katakan dimensi ketiga dan dimensi keempat itu dicampur sehingga kemudian tidak dapat dihindari konflik itu. Seperti yang ditunjukkan oleh fakta yang dikutip sebelumnya bahwa manusia telah terang-terangan berperang selama 93% dari kehidupan manusia. Jadi sepanjang sejarah manusia itu isinya hanya rencana perang dan istirahat perang aja gitu. Orang mungkin mendalilkan bahwa selama 7% waktu lainnya, 93 itu terkait dengan konflik, 7%-nya adalah
Ya, tidak adanya perang mungkin disebabkan oleh bencana. Jadi ada musuh, ada beban dari alam gitu. Bahkan sampai hari ini di dunia yang sudah internet di mana-mana, orang masih mau perang gitu. Sampai hari ini masih ada perang, sedang berlangsung bahkan. Sedang berlangsung. Baru selesai COVID padahal. Ukraina sama Rusia belum selesai. Tambah lagi Israel dengan musuh-musuhnya. Itu padahal baru selesai COVID. Hanya zaman COVID nggak ada perang. Ada benarnya. Seperti terlihat di atas, penjelasan tentang sumber dan sifat alam semesta mewakili konseptualisasi dari berbagai tingkat kesadaran, serta paradigma progresif dari para salik itu ke tingkat kesadaran lanjutan pencerahan dan wahyu, maksudnya ke tingkat kesadaran pencerahan dan ada istilahnya yang diajarkan oleh guru spiritual besar sepanjang sejarah. Tapi memang yang belajar spiritual itu kan orbitnya itu sedikit. Selalu seperti itu. Kualitas bawaan penciptaan adalah kemajuan evolusioner. Seperti yang ditunjukkan oleh ekspresi organik kehidupan. Apakah sumber kehidupan dianggap sebagai kecelakaan kimia acak atau keilahian? Fakta bahwa itu adalah evolusi tentu dapat didokumentasikan dan sangat jelas. Istilah penciptaan adalah abstraksi yang menyiratkan kemunculan tampilan dan keberadaan progresif dari peningkatan kompleksitas dan kemanjuran. Setiap bidang penyelidikan manusia telah berkembang secara bersamaan. Alam semesta telah mengembangkan ke arah yang tak terbatas dengan kecepatan cahaya. Dengan sedikit refleksi akan tampak bahwa sebenarnya tidak perlu ada konflik evolusi dan kreasi. Karena mereka pada hakikatnya itu sama dan proses yang sama. Bahwa penciptaan itu sendiri progresif, berkelanjutan, terbuka, dan muncul secara materi sebagai evolusi. Argumen Darrow cenderung berfokus pada bagian-bagian Alkitab yang mencakup mitos dan legenda primitif yang bersifat alegoris dan nilai moral budaya daripada pernyataan ilmiah yang dapat dibuktikan. Dengan iman, ini dapat dipercaya sebagai fakta sejarah secara harfiah, meskipun tampaknya keliru dengan logika dan akal. Sebenarnya, realisasi ketuhanan sebagai sumber penciptaan tidak bergantung pada kepercayaan literal pada cerita rakyat terkait yang terutama bersifat alegoris.
Seperti halnya kebenaran agama Buddha tidak bergantung pada keyakinan apakah Buddha itu betul-betul duduk di bawah pohon Bodhi gitu kan. Macam itu. Validitas ilmiah belum lahir pada saat kumpulan kitab suci kuno. Untuk pikiran yang canggih, apakah Laut Merah benar-benar terbelah atau Yunus hidup selama 3 hari di perut ikan, tidak relevan dengan kebenaran yang disajikan. Daya tarik mereka adalah daya tarik pikiran Anda pada sifat ajaib dari peristiwa-peristiwa kuno yang digambarkan. Pikiran naif itu tertarik pada mistifikasi dan keajaiban yang tampak. Dan sensasionalisme dari keajaiban karena tidak dapat membedakan esensi. Hati-hati, ini Indonesia banget ini ya. Dengar karoma itu langsung di mistifikasi gitu. Dibuat sensasi gitu kan. Padahal terang-terangan di depan mata kita itu bahwa peradaban kita sebagai umat manusia itu dibangun di atas perkembangan nalar. Perkembangan nalar daripada diri yang tercerahkan. Seperti itu. Dengan demikian, rata-rata orang terkesan dengan kisah-kisah keajaiban yang dianggap sebagai demonstrasi fisik utama dan validasi kekuatan dan kehadiran Tuhan yang tak terlihat. Saya sendiri dulu pertama kali ketemu Simbah, ya, Mbah Hadi gitu. Hidangan pertama saya itu adalah mistik. Maksudnya itu Simbah itu bisa on-off-kan lampu jalan dengan jentikan jarinya dengan password Gadung Melati. Kalau Gadung itu kalau Gadung itu on, kalau Melati itu off. Dia ulang-ulang. Belakangan kemudian itu, ya karena saya di sana, melihat banyak orang yang datang, ya, banyak orang yang datang untuk meminta doanya Simbah. Dan mungkin kalau Simbah itu masih hadir di sini, akan terus seperti itu. Cuman saya tuh tidak, saya selalu berpikir bahwa ini harus dijelaskan gitu loh. Harus bisa dijelaskan. Maka kemudian tuh satu ketika saya diberi ijazah oleh Simbah, diberi ijazah wirid, dan dari wirid itu memang terjadi apa yang mungkin dikatakan oleh orang awam itu keajaiban. Tetapi saya tidak berhenti di situ. Karena itu adalah praktek yang bisa saya lakukan, wiridnya itu. Dan sepanjang pengalaman hidup saya, ya memang kalau itu diamalkan, dia menghasilkan apa yang disebut keajaiban itu. Dalam pengertian itu, hajat itu mudah terkabul gitu. Apa saya berhenti hanya di situ? Enggak. Yang saya lakukan adalah menganalisisnya.
menganalisis. Menganalisis berarti itu adalah membongkar anatominya. Membongkar anatomi. Akhirnya ketemu anatomi-anatomi itu yang sekarang itu kita kenal D3, D4, D5, D6. Itu hasil analisis dari praktek wirid dari Simba yang itu menghasilkan keajaiban. Bahwa praktek wirid itu tinggi energinya, mungkin di 8-9 medan energinya. Jadi jadi sebenarnya bukan sesuatu yang ajaib, memang ada anatominya gitu. Cuman orang kan berhenti sama hasil, tidak mau membongkar anatomi dari keberhasilan itu. Itu memang butuh kecerdasan tersendiri ya. Saya yang mengalami itu tidak puas hanya hasil, karena ini ya harusnya kalau dia sudah masuk ke wilayah orang itu berarti dia bisa dianalisis seharusnya. Nah, itu analisis itu artinya membongkar anatominya. Kenapa wirid kemudian tuh tidak ada perubahan, lambat, dan kenapa wirid itu hasilnya ledakan? Ada anatomi kehadiran diri, gitu. Kan seperti itu. Bahkan dari apa namanya itu? Dari pemahaman membongkar anatomi diri itu kan kemudian juga kita membuat model-modelnya. Misalnya Tuhan sebagai sumber diri ya. Itu nanti ada anatomi D3, anatomi D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Kemudian dari anatomi ini kita katakan kategorikan lagi ya, menjadi 3 kelompok. Lalu kemawasan kita satu hari itu bisa dihitung di sinikah, atau di sini. Kemawasan diri itu nanti akan terlihat pada katakan pertumbuhan, evolusi linearmu. Evolusi linear. Pada orang itu status level sosialnya itu pertumbuhannya seperti apa? Intelektual orang itu pertumbuhannya seperti itu ditopang oleh anatomi dari kemawasan dirimu gitu. Jadi dari sini kita melihat tidak bisa hasil dari eksternal dihubungkan langsung ke sini. Nah, itu pola pikir yang mistifikasi. Harusnya itu ya betul ini tetap ada, tapi ini ke sini dulu baru nanti ke sini gitu. Tidak bisa sini langsung ke sini. Selalu ada diri dulu, anatomi kesadaran dirinya yang harus diperhatikan. Kebiasaan kita itu kan selalu yang dibahas tuh Tuhan aja. Yang dibahas Tuhan aja. Tidak pernah dibahas dirinya. Ya karena yang nggak ngerti anatomi keajaiban itu selalu muncul dari diri yang berada pada medan energi kesadaran yang tinggi. Artinya bahwa memang setiap jenis kesadaran diri ini dia memancarkan kekuatan dari kehadiran Tuhan, tapi energinya beda. Nah, energi daripada atau kekuatan daripada kehadiran Tuhan pada diri itu terlihat pada orang menjadi level sosialnya. Level sosial. Evolusi di sini. Kalau ini wilayahnya kan kreasi. Jadi
pada dirimu itu ada energi kreatif yang bersifat ilahiyah, yang itu akan terperagakan sebagai hasil evolusi, sebagai evolusi pada level orang. Jadi sebenarnya evolusi dan kreasi itu satu dan sama. Hanya pada terjadi, kalau kreatif itu berarti ngomong soal diri terhadap sumber diri, itu dia punya medan energi kreatif. Medan energi kreatif tadi itu terlihat sebagai evolusi, sebagai ya evolusi sosial, evolusi masyarakat. Jadi ada semacam istilah kalau ketemu bikin itu kan berarti dia spirit dan progresif gitu. Spirit itu bersifat adalah energi kreatif. Bersifat kreatif. Progresif itu evolutif. Jadi sebenarnya juga ya tidak penting, tidak perlu ada pemversusan antara spirit dan evolusi. Itu tuh wilayah yang berbeda. Dan itu satu dan sama gitu. Makanya kemawasan diri itu pada periode tertentu itu harus terlihat hasilnya. Harus terlihat hasilnya pada orang. Gitu. Harus terlihat hasilnya pada orang. Oke, itu ya. Ya, saya kira itu dulu ya, biar poinnya tidak baur dengan konteks lain. Saya kira untuk malam ini cukup sekian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang. Ya, sampai kita akhiri kelas malam ini. Sampai ketemu minggu depan di waktu yang sama. Selamat malam semua.